Pak Wang, Hatai. Lu Jingsen, kamu memukul saya? Pak Wang, aku tidak sengaja melakukannya. Maafkan saya. Baiklah. Kalian dari grup-grup lu. Aku merasa tidak pantas bersanding dengan kalian. Semua kerja sama kita. Sampai di sini saja. Pak Wang, Chen Kai, cari seorang wanita untukku. Dia bernama Chu Yue. Belum bayar sewa 3 bulan, dan tidak ada kabar sedikit pun. Katanya desainer, tapi berpakaian seperti kemoceng saja. Menurutku ya, kamu memang cocoknya jadi wanita penghibur saja. Cepat pergi dari sini. Jangan memandang orang rendah ya. Kalau aku memberitahu identitas asliku, kamu akan mati ketakutan. Mungkinkah kamu ini putri dari orang terkaya? Astaga. Mungkinkah aku benar-benar putri, haram orang terkaya, yang terasingkan di luar sana? Chu Yue, Iya, benar. bawa dia. Jalan. Kalian mau apa? Sudah berutang pada lintah darat, masih saja berlaga? Tolong. Kamu, apa yang kamu lakukan ini? Ternyata kamu, Chen Kai, apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Kamu sakit ya? Benda itu asli loh. sekarang hampir bisa dipastikan bahwa sejak malam itu, di antara kita telah muncul semacam fenomena berbagi indera. Kecelakaan sekecil apapun yang menimpamu akan memberikan dampak yang sangat besar bagiku. Kamu baru saja menghancurkan Ki Olu dalam sebuah negosiasi bisnis yang penting, dan menyebabkan kami merugi lebih dari 2 miliar dolar. 2 miliar dolar. Tanda tangani ini, atau kami akan menjebloskanmu ke penjara. Tim pengacara kami adalah yang paling profesional. Kalian bilang aku harus tanda tangan, dan aku harus menurut begitu saja. Atas dasar apa? Penyakit nenekku. Apa kalian akan menanggung semuanya? Bahkan kami akan mengikuti tunjangan karyawan tingkat dasar grup lu untuk memberimu gaji setiap bulan. Aku tanda tangan. Lagi pula aku sudah tertimpa musibah. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Ini menyiksaku. Lu Jingsen, apa kamu sudah gila? Beraninya kamu menyiksaku. CEO Lu, Hanya melakukan peregangan sedikit. Chu Yue, Ada apa? dari pukul 2 lewat 15 menit sore tadi sampai pukul 3 lewat 20 menit, apa yang kamu lakukan? Di dalam kamar. Apa yang kamu lakukan di sana? Makan camilan, menonton drama. Hanya bersantai di rumah seperti biasa. Tidak melakukan hal lain? Tidak ada kok. Apa itu gerakan memberi hormat pada matahari? Apa itu gerakan pohon tertiup angin? Apa itu gerakan kobra? Sore tadi, kamu masing-masing melakukannya sebanyak 18 kali. Kamu ingat begitu jelas. Karena setiap kali kamu melakukan satu gerakan, aku di dalam ruang rapat ikut melakukannya juga. Di depan 37 orang. Lalu bagaimana? Lalu mereka bertanya padaku, apakah aku sedang sakit? Apakah aku sudah tidak waras? Atau perlu dipanggilkan ambulans? Terus, apa yang kamu katakan?
Masih tanya apa yang kukatakan? Chu Yue, aku peringatkan kamu. Ini sama sekali tidak lucu. 37 orang. Benar-benar 37 orang? Melihatku sendirian. Meliuk-liuk di atas panggung. Bahkan ada yang merekam videonya. Seluruh orang di kantor sedang menyebarkannya. Melihat aku sendirian. Berjoget di atas panggung. Bahkan ada yang merekam videonya. Semua orang di perusahaan membicarakannya. Kalau kamu begini lagi, aku akan. Kamu akan apa? Aku akan mengikutimu setiap hari, kemanapun kamu pergi, aku ikut, apapun yang kamu lakukan, aku ikut. Kamu senam yoga, aku pun ikut yoga, kamu makan keripik, aku pun makan keripik, aku akan terus membuntutimu, biar kamu risih. Kamu itu sedang menghukumku. Atau menghukum dirimu sendiri. Sudahlah, aku tidak akan melakukannya lagi. Tapi kamu juga jangan makan barang yang hitam legam dan terasa pahit itu, yang mirip kotoran itu. Itu adalah 85% coklat hitam. Sudah, aku mau menonton drama, pergilah. Drama pendek ini, ternyata berani sekali ceritanya. Apa yang sedang kamu lihat sih? Apa yang kamu lihat barusan? Kanya. Sesuatu yang biasa kok. Aku juga biasa saja. Biasa merindukanmu. Sudah, jangan tonton lagi. Drama pendek macam apa ini? Benar-benar menyesatkan. Aku tidak akan menontonnya lagi. Pila semahal ini, bisa-bisanya showernya rusak. Lu Jingshen, si penggila kerja itu, pasti belum pulang kan? Kalau aku pakai kamar mandinya sebentar, seharusnya tidak masalah kan? Si pecandu lembur ini ternyata benar-benar belum pulang. Wah, asyik sekali. Bahkan bak mandinya sudah disiapkan untukku. Chu Yue, buat apa kamu merasa sungkan?
Chu Yue? Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kepala pancuran ini lumayan besar juga. Airnya juga sangat putih. Otot dadamu bermasalah? Apa yang sedang kamu bicarakan? Selamat malam. Sedang menyimpan. Koleksi stiker bertambah 1. Ya Tuhan, biarlah petir menyambar dan menyudahi hidupku. Mengapa menjadi wanita begitu menderita? Mengenai sebidang tanah di pinggiran timur, kita harus mendapatkannya terlebih dahulu. Chen Kai, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Silakan, bos. Jika seorang wanita sedang dalam siklus bulanannya, apa yang harus dilakukan? Apa yang sedang dilakukan di malam selarut ini? Chei Olu, penyelenggara pameran warisan budaya memberitahu mendadak bahwa upacara pembukaan besok wajib mengenakan tangzuang. Sekarang, kalau buat pesanan khusus, sudah tidak sempat. Tang Zuang? Aku bisa membuatnya kok. Kamu? Nenekku adalah penjahit kipau, dan ibuku adalah seorang desainer pakaian yang hebat. Sewaktu kecil, aku tumbuh besar di tumpukan kain. Nona Chu, upacara pembukaannya besok, dan media dari seluruh kota akan hadir semuanya. Apa? Anda tidak percaya padaku? Baiklah, mari kita coba. Siapa takut, ayo coba saja. Sudah datang? Kebetulan sekali. Coba pakaian ini. Baik, Sempurna. Seleraku memang yang terbaik. terima kasih. Tidak perlu sungkan. Setengahnya juga demi diriku sendiri. Biaya rumah sakit, biaya obat-obatan, biaya perawat, hampir $20.000 sebulan. Rumah yang begitu besar, kehidupan yang begitu mewah, tapi semua ini, apa statusku sekarang? Parasit kelas atas? Dishman Internasional adalah impianku sejak masa kuliah. Lu Jingshen, jika aku pergi melamar pekerjaan,
Apakah itu dianggap mengkhianatimu? Tapi aku juga punya kehidupanku sendiri. Aku tidak ingin hanya menjadi aksesori bagimu. Aku juga tidak ingin menjadi beban seumur hidupmu. Astaga, drama macam apa ini? Ini sungguh terlalu berlebihan. Aku dengar, Jingshan membawa pulang seekor kucing liar dari luar. Keluarga-keluarga Lu kami, bahkan singa dan gajah pun sanggup kami hidupi. Yang aku takutkan adalah, ketika sesuatu terus dipelihara, mereka akan lupa diri dan melawan majikan. Artandei, lalu benar-benar menganggap diri mereka sebagai tuan. Bibi, apa yang Anda katakan itu justru sebaliknya. Aku bukan menumpang di sini, tapi putra Anda lah yang memohon agar aku tetap tinggal. Perjanjiannya ada di lantai atas. Bagaimana kalau Anda pergi memeriksanya sendiri? Anda salah bicara. Aku bukan tidak mau pergi, tapi putra Anda yang memohon padaku untuk tetap tinggal. Perjanjiannya ada di lantai atas. Bagaimana kalau Anda memeriksanya sendiri? Memohon padamu, siapa kamu sebenarnya berani bicara begitu? Aku hanyalah masalah yang dia sewa dengan uang. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa mengembalikan barang ini kepadanya. Kamu, Bibi, mohon jangan marah. Nona Chu masih sangat muda, wajar saja jika bicaranya sedikit kasar. Pastinya, dia bisa tetap tinggal di keluarga Lu, pasti karena dia memiliki kelebihan luar biasa. Walaupun sekarang aku masih belum melihatnya sama sekali. Nona Lin, tidak perlu mencoba menengahi. Aku orang yang bicara blak-blakan. Setidaknya aku bicara jujur sebagai manusia. Tidak seperti orang-orang tertentu, setiap perkataannya penuh dengan sandiwara. lancang sekali. Wei Wei adalah tunangan Jingshan. Apa statusmu sebenarnya? Beraninya kamu bicara begitu padanya? Apa kamu pikir karena dilindungi Jingshan, kamu bisa berbuat semaumu di sini? Anda tenang saja. Aku tidak akan berbuat liar. Aku memang tidak punya banyak kelebihan, tapi aku tahu diri. Jika Anda tidak tahan melihatku, aku akan pergi. Berhenti. Kamu boleh pergi, tapi biarkan kami memeriksamu dulu. Siapa tahu kamu mencuri barang milik keluarga Lu kami. Bagaimana kalau dia mencuri barang-barang milik keluarga Lu kita? Apakah ibu terlalu banyak menonton drama pendek? Hari begini, siapa yang akan meletakkan barang simpanan ke dalam koper? Apakah ibu pikir aku kesini untuk berebut kekuasaan? Lagi pula, kalau aku ingin mencuri, setidaknya aku harus mencuri sesuatu yang berharga. Sebut saja. Nona Lin, kemampuan akting Anda, aku benar-benar ingin mempelajarinya. Berapa harga satu sesi pelajarannya? Bibi, lihatlah dia. Aku hanya bercanda. Pelajaranmu, aku tidak layak menerimanya. Ibu Zhang, periksa sekarang. Mau apa? Ini. Nyonya, silakan lihat. Jam Patek Philippe ini adalah edisi terbatas yang kuberikan kepada Aiwen tahun lalu. Beraninya kamu, dasar wanita tak tahu malu. Sekarang kamu tertangkap basah, apalagi yang ingin kamu katakan? Apakah ini trik sulap? Ini murni jebakan. Lu Jingsen, bukankah katamu kita memiliki hubungan batin? Sekarang, aku ingin kamu segera menampakkan diri. Nona Lin, aku mulai merasa kasihan padamu. Apa katamu? Meski kamu sudah merencanakan semuanya dengan matang, pada akhirnya, Lu Jingshen masih tidak melirikmu sedikit pun. Kamu hanya bisa menggunakan cara yang sampah seperti ini. Seorang wanita, jika bertindak sampai sejauh ini, terlihat sangat menyedihkan. Wanita kejam. Chu Yue, Aku beritahu kamu, Chu Yue, siapapun yang datang hari ini, tidak akan bisa melindungimu. Dasar pencuri. Bibi, jangan marah lagi. Nona Chu, mungkin dia hanya sedang khilaf saja. Mungkin dia sedang sangat butuh uang, sehingga dia melakukan hal ini. Benarkah sedang butuh uang? Nona Chu, maafkan aku. Tadi aku terlalu gegabah. Jika kamu benar-benar butuh jam tangan ini, aku bisa memberikannya kepadamu.
Asalkan kamu pergi meninggalkan Iwen. Bagaimana? Wah, perubahan ekspresi wajah ini sudah selevel aktris pemenang penghargaan saja. Wei Wei, kamu ini terlalu baik hati. Wanita tak tahu malu seperti dia, tidak layak dikasihani. Hari ini, tante yang akan memberikan keputusan padamu. Chu Yue, aku berikan kesempatan terakhir padamu, berlututlah. Minta maaf kepada Wei Wei, lalu pergilah dari kota Jiangcheng. Jika tidak, aku akan segera lapor polisi dan membiarkanmu mendekam di penjara. Lu Jingshen, jika kamu tidak segera datang, aku akan habis. Sudah dikasih hati minta jantung. Ibu Zhang, hubungi polisi. Coba saja kalau ada yang berani bertindak. Siapa yang memukulnya? Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Jika Anda juga percaya bahwa jam tangan ini kucuri, maka silakan saja. Bu, mulai sekarang tanpa seizinku, jangan pernah membawa orang asing ke vilaku, apalagi memukul orangku. Memukulnya, sama saja seperti memukulku. Jingshen, kamu sudah gila? Aku ini ibumu. Lalu, jam tangan ini. Sejak awal aku memang tidak menyukainya, jadi aku bebas ingin memberikannya kepada siapapun. Ibu Zhang, ambil gaji terakhirmu, dan jangan pernah injakan kaki lagi di Jiangcheng. Pergilah. Tuan muda, bukan aku. Tapi, Ingatlah, Chu Yue adalah orangku. Tamparan ini akan aku catat. Kelak, aku akan membalasnya untuknya. 100 kali lipat lebih berat. Chu Yue adalah milikku. Tamparan ini akan aku ingat di kemudian hari. Aku akan membalasnya untuk dia 100 kali lipat. Kamu, anak durhaka kamu, pasti akan ada orang yang bisa mengendalikanmu. Wei Wei, kita pergi. Aduh, lelah sekali rasanya. Akhirnya sandiwara ini selesai juga. Kenapa rasanya seperti berakting dalam drama pendek saja? Sini biar aku lihat. Sudah-sudah, aku tidak apa-apa. Aku yang kenapa-napa? Pipiku terasa sakit. Hati-hati. Ada apa? Lagi ada pikirannya? Tidak, Lalu kenapa kemarin? Kamu pergi sambil menyeret koper? aku. Olahraga, menyeretnya sambil lari 2 putaran. Metode baru buat kebugaran. Katakan yang sebenarnya. Aku mengaku, awalnya aku berniat untuk kabur, tapi aku menyadari masih punya hutang 2 miliar dolar padamu, jadi tidak bisa pergi jauh. Kalau begitu jangan kabur. CEO Lu, saya sudah menemukannya. Nona Chu minggu lalu mengirimkan resume ke Tisman. Tapi pagi ini, dia membatalkannya sendiri. Direktur SDM Tisman mengatakan bahwa Direktur Su mereka terhadap desain Nona Chu memberikan penilaian yang sangat tinggi. Melewatkan kesempatan ini, sungguh sangat disayangkan. Baiklah, aku mengerti. Kenapa membatalkan wawancara itu? Kamu menyelidikiku. Katakan. Aku sudah memikirkannya. Di dalam perjanjian dikatakan bahwa aku tidak boleh melakukan pekerjaan lain seandainya aku pergi wawancara, lalu memberimu masalah dan merusak proyekmu. Bagaimana? Lagi pula aku sudah terbiasa. Ditolak kok. Ataupun tidak dikabari. Sebenarnya, Tisman cukup menyukaimu. Aku bisa mengusahakan satu kesempatan untukmu. Benarkah? Tentu saja.
Tapi, bagaimana dengan perjanjiannya? Hak interpretasi akhir dari perjanjian itu adalah milik pihak pertama. Pihak pertama mengizinkanmu pergi wawancara. Tidak, pihak pertama memerintahkanmu pergi wawancara. Perjanjian kita itu bukanlah belenggu yang mengurungmu. Terima kasih. Lu Jingshen, Tidak perlu. Setengahnya ini demi diriku sendiri. kekanak-kanakan. Keluarga Lin mulai membeli saham secara agresif. Kamu harus segera bertunangan dengan Lin Weiwei. Chen Kai, minta pihak Deep Dive Capital percepat kemajuannya. Kumpulkan bukti kejahatan keluarga Lin. Semakin terperinci semakin baik. Mengerti. Bicarakan tentang bagian terburuk. Dari karyamu ini, Presiden Su, seorang desainer yang bahkan tidak berani menghadapi kekurangan sendiri, lebih baik pindah profesi secepat mungkin. seri yang ini, strukturnya terlalu rumit, biaya produksinya tinggi, tidak cocok untuk diproduksi secara massal. Lalu yang satu ini, perpaduan warnanya berani, tapi target pasarnya sempit. Risiko pasarnya pun besar, tapi jika kita menyederhanakan strukturnya dan mempertahankan elemen intinya, itu bisa menekan 30% biaya. Kita bisa mengeluarkan dua versi warna. Yang pertama adalah model konservatif untuk mengejar volume penjualan, sedangkan yang satu lagi adalah model perintis untuk membangun reputasi. Terkena air? Bagaimana ini? Ini, bahan satin campuran, setelah menyerap air, akan menjadi kaku. Rencanakanku adalah, katakan langsung pada klien, gaun kita tidak boleh terkena air, tapi kita bisa menjamin dengan memberikan panduan perawatan dan berjanji bahwa cuci kering pertama gratis. Menarik. Mulai bekerja besok? Terima kasih Presiden Su, terima kasih Presiden Su. Nona Lin, resume milik Chu Yue sudah masuk tahap akhir. Sesuai prosedur, kita harus memberinya surat tawaran kerja. Berikan saja. Tentu saja harus diberikan. Tidak hanya sekadar memberikan, tapi berikan dia posisi terbaik, asisten administrasi kantor general manager. Asisten administrasi? Bukankah itu menyia-nyiakan bakatnya? Memang itu yang aku inginkan. Aku ingin dia berada di bawah pengawasanku. Melayani minum dan menjadi pesuruh fotokopi, sedikit demi sedikit menghancurkan harga dirinya, mengikis semangat juangnya, hingga dia merasa bahwa dirinya hanyalah sampah. Saat dia sudah kehilangan seluruh rasa percaya dirinya, di saat itulah aku akan menghabisinya. Mengerti? Saya akan mengaturnya. Hai anak baru, Presiden Su menginginkan laporan ringkasan ini besok pagi. Selamat bekerja. Rapat dimulai dalam 1 jam, jangan sampai ada kesalahan. Tenang saja Presiden Su, bahkan tanda bacanya pun sudah aku periksa 3 kali. Filenya rusak. Sayang sekali ya. Presiden Su sangat mengutamakan rencana hari ini. Kalau aku jadi kamu, aku akan membereskan barang-barangku sekarang daripada mempermalukan diri di rapat nanti. Kenapa melihatku? Bukan aku yang melakukannya. Linda, tahukah kamu apa perbedaan terbesar antara aku dan orang lain? Apa? Saat menghadapi masalah, orang lain akan menangis dulu, sedangkan aku lebih suka memikirkan cara untuk menghabisinya. Semua perkataanmu barusan sudah aku rekam. Kamu bilang, bukan aku yang melakukannya. Padahal aku belum bertanya apakah itu perbuatanmu atau bukan. Bagaimana kamu bisa tahu filenya rusak? Itu namanya mengaku sendiri. Jangan sembarangan memfitnah orang. Apa kamu punya bukti? Untuk sementara belum. Tapi sebentar lagi pasti ada.
Dokumennya dirusak dengan sengaja, bantu aku periksa rekaman CCTV. Rekaman CCTV Disman, berikan sekarang juga. Mengerti. Tunggu aku. Beberapa draft ini semuanya adalah desainku. Nanti tolong rapikan lagi. Dan kirimkan padaku malam ini. Mari kita mulai. Chu Yue, silakan kamu mulai lebih dulu. Draft desainku berjudul 24 jam. Ada seseorang yang ingin menghancurkan naskah asliku. 50 menit yang lalu, semua dokumen milikku telah dirusak secara sengaja. Tapi menurutku, jika desain milikku begitu mudah untuk dihancurkan, itu berarti draftnya masih belum cukup bagus. Jadi, menggunakan waktu yang tersisa, aku membuat yang baru lagi. Ini digambar dalam 50 menit? Tepatnya 47 menit, 3 menit sisanya. Aku gunakan untuk merasa gugup. Bagaimana menurut Anda? Seri desain yang ini, kami ambil. Proyek ini memiliki prospek yang sangat bagus. Ini sudah pasti. Bagaimana menurut Anda, CEO Lu? CEO Lu. Terserah sajalah. Terserah. Senang bekerja sama dengan Anda? Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda? Ada satu hal lagi. Saya ingin meminta Sister Susan dan Linda untuk tetap di sini. Ini bukan aku, ini palsu. Rekaman pengawas ini diambil oleh bagian teknis. Jika kamu merasa ini palsu, kamu bisa pergi memeriksanya. Linda, kamu dipecat. Tisman tidak akan pernah mempekerjakanmu lagi. Presiden Su, aku hanya... Hanya apa? Hanya cemburu? Hanya tidak senang melihat orang lain sukses? Keluar. Berikan aku satu kesempatan lagi, Presiden Su. Jika aku pergi sekarang, aku... Kenapa? Apa aku perlu menyeretmu keluar? Kerja bagus. Terima kasih, Presiden Su. Ya. Lu Jingshen, Selamat ya. kamu merasakannya? Dari kantor, kamu tersenyum sepanjang jalan sampai rumah. Apa aku tersenyum selama itu? Chen Kai bahkan bertanya padaku, apa kamu baru saja menang lotre? Lalu, Aku bilang, ya, kurang lebih begitu. lalu apa yang kamu rasakan sekarang? Aku merasa jantungku berdegup kencang. Kenapa cahayanya terang sekali? Karena ia merasakan. Merasakan apa? Merasakan bahwa aku mencintaimu. Oke, aku yakin desain versi ini pasti akan menjadi produk terlaris dan paling populer di musim depan. Kenapa tidak ada reaksi ya? Apa mereka tidak suka? Atau ada yang salah dari ucapanku? Kami ambil seri ini. Terima kasih. Terima kasih. Aku sudah lelah sekali, benar-benar lelah. Sekarang mengangkat gelas ini pun aku sudah tidak sanggup lagi. Ayo satu gelas lagi, semoga kamu sukses besar dalam sekejap. Semuanya, kemampuan minumku hanya sampai di sini. Aku sudah minum sebanyak ini. Kalau aku minum lagi, aku akan tumbang di sini sekarang juga. Gelas terakhir. Benaran ini gelas terakhir? Saat rapat minggu lalu,
Kamu juga bilang begitu. Waktu itu aku langsung menghabiskan 5 gelas ini. Kalau begitu, setidaknya kita bersulang sekali saja. Boleh kan? Mari bersulang. Ayo, ayo, ayo. Ayo bersulang. Sudah bersulang ya. Sudah diminum. Sudah habis. Kalian lanjutkan saja. Aku mau keluar sebentar, cari udara segar. Hanya segini saja? Mari kita minum sendiri. Halo? Nomor yang Anda tuju sementara tidak menjawab. Chu Yue. Chu Yue. Kamu sungguh sangat cantik. Tahukah kamu, sejak pertama kali aku melihatmu, aku tidak bisa tidur setiap malam. Kamu tahu itu? Aje, apa kamu sedang mabuk? Cepatlah pesan taksi untuk pulang. Aku tidak mabuk. Aku hanya ingin bilang padamu, aku menyukaimu. Aku sungguh menyukaimu. Berikan Lepaskan aku satu aku. kesempatan, Chu Yue. Chu Yue. Chu Yue, berikan aku satu kesempatan, Chu Yue. Lepaskan aku. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar menyukaimu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Sekali saja, boleh ya? Mari kita menjalin hubungan dengan baik. Kamu tidak apa-apa? Jika kamu datang sedikit lebih lambat saja, aku pasti sudah celaka. Bukan? Kamu ini siapa? Aku sedang mengejar gadis. Apa urusannya denganmu? Dia milikku? Pergi. Tidak. Atas dasar apa? Kalau berani, bersainglah secara adil. Ayo kita lawan satu. Ayo, sini. Mau cari mati? Kamu Ajar jangan dia. ikut campur. Jangan ikut campur. Dia tidak akan apa-apa kan? Chen Kai tahu apa yang harus dilakukan. Lu Jingsen, kamu cemburu? Aku tidak cemburu. Begitukah? Apa kamu tahu berapa kali aku mencoba meneleponmu? 8 panggilan telepon, tidak ada satupun yang diangkat. Saat aku di ruang rapat tadi, pikiranku penuh dengan bayangan orang-orang itu yang mengerumunimu untuk mengajak minum, lalu ada si Ah Jie itu. Caranya melihatmu, seolah ingin melahapmu hidup-hidup. Ponselku tadi sedang hening. Ponsel hening, tapi kamu mengunggah kiriman, lokasi perjamuan itu jaraknya 20 km. Apa kamu tahu bagaimana aku melewati 40 menit tadi? Coba kamu buat unggahan di media sosial, tunjukkan lokasi pesta perayaannya. 20 km. Apa kamu tahu bagaimana aku melewati 40 menit ini? Jadi, kamu mengebut ke sini? Aku mengkhawatirkanmu. Aku sangat khawatir. Aku merasa sangat tersiksa jika tidak bisa melihatmu. Lu Jingshen. Telingamu memerah. Berbaliklah. Jangan kira hanya karena ini aku akan. Ini namanya kompensasi mental. Kamu harus segera bertunangan. Ayah, pulihkan dulu kesehatanmu. Keluarga Lin sudah mengakuisisi 8% saham publik grup Lu kita. Jika ini terus berlanjut, grup Lu kita akan berganti nama menjadi milik Lin. Pak Lu, Wei juga sudah datang. Jingshan, setujuilah saja. Ibu mohon padamu. Paman, Bibi, jangan paksa dia. Aku bisa menunggu. Sampai kapanpun bisa. Segera bertunangan dengan Wei. Jika tidak, aku akan membuat wasiat
dan tidak akan menyisakan $1 pun untuk kamu dan ibumu? Jingshen, bagaimana keadaan paman? Chu Yue, dengarkan aku. Keluarga Lin sekarang sedang terus menyudutkan kita. Aku butuh waktu untuk menyerang balik. Beri aku waktu 3 bulan. Hanya 3 bulan saja. Setelah 3 bulan berlalu, jika aku masih belum bisa menyelesaikan situasi ini, tidak peduli ikatan apapun yang menyatukan kita, biar aku yang mengakhirinya. Selama periode ini, kamu harus percaya kepadaku. 3 bulan. Benar. Cukup 3 bulan saja. Tapi selama 3 bulan ini, aku mungkin akan melakukan sesuatu yang membuatmu sedih, mengatakan hal-hal yang menyakitimu, tapi aku mohon padamu untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Kamu hanya perlu melakukan satu hal. Percayalah padaku, dan lindungilah dirimu baik-baik. Lu Jingshen, aku akan menunggumu. 3 bulan? Tidak lebih 1 hari pun. Tidak kurang 1 hari pun. Kalau kamu sampai berani menghilangkan dirimu, meski sampai ke ujung dunia, aku akan menyeretmu kembali. Baiklah. Selidiki untukku, nenek si Chu Yue itu tinggal di panti jompo mana. Cari beberapa orang asing, pergilah memberi hormat pada orang tua itu, biar dia tahu seperti apa status pria tinggi yang didekati cucu perempuannya itu. Mengerti, Nona Lin. Nyonya tua, sedang menikmati hidup ya? Cucumu sungguh hebat, bisa mendapatkan pria kaya. Dia mengirimmu ke tempat mewah seperti ini, sementara dia sendiri hidup bersenang-senang di luar sana. Siapa kalian? Apa yang kalian bicarakan? Bicara apa? Kami bilang cucumu itu wanita penggoda, yang kerjaannya mendekati suami orang lain. Sekarang kekasih resminya sudah datang mencarinya. Cucumu ketakutan dan sekarang bersembunyi. Jadi dia membiarkan kami datang untuk bicara padamu. Kalian bicara sembarangan. Yue, bukan orang seperti itu. Siapa kalian? Kalau kalian tidak pergi, saya lapor polisi. Jangan ikut campur. Nyonya tua, perbuatan memuakan cucumu itu, cepat atau lambat akan ada hukumannya. Masa bahagia Anda sepertinya sudah berakhir di sini. Nyonya tua. Aku merasa tidak enak badan. Nyonya tua, Anda kenapa? Hari berikutnya benda itu tidak berfungsi. Kamu tahu, aku bilang. Halo? Nona Chu, gawat. Ada beberapa berandal datang mengganggu nenek dan mengatakan hal-hal yang sangat buruk. Semua ini salahku. Ini salahku. Seharusnya aku tidak membiarkan nenek tinggal di panti jompo itu. Jika terjadi sesuatu pada nenek, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri seumur hidup. Kenapa kamu cuma bergumam? Seharusnya kamu memakiku. Apa yang kamu gumamkan? Kamu harusnya memarahiku. Untuk apa aku memarahimu? Ini memang semua salahku. Memang apa yang kamu lakukan? Aku? Apa kamu yang membuat Lin Weiwei mengincarku? Atau kamu yang membuat keluarga Lin ingin menghabisimu? Kamu jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya dengan tinggal di sini saja, kamu sudah mengganggu rencana mereka. Jadi kalau ingin memarahi seseorang, kamu harusnya memarahiku. Atas dasar apa, aku harus memarahimu? Jika bukan karena aku, kamu tidak akan terlibat dalam masalah ini. Jangan bicara begitu. Kamulah yang telah menolongku di tengah salju waktu itu. Kamu memberiku tempat tinggal, bahkan membantuku membayar biaya pengobatan nenek. Kalau kamu bicara begitu, aku ini dianggap apa? Seseorang yang tidak tahu terima kasih. Bagaimana kalau kita sama-sama diam? Lalu, bisakah kamu berhenti menyalahkan dirimu sendiri? Cara menghibur macam apa ini?
Ini pertama kalinya bagiku. Aku belum punya pengalaman. CEO Lu, semuanya sudah siap. Lakukan. Baik. Gawat, lahan di pusat kota itu telah direbut oleh Deep Dive Capital. Apa? Deep Dive Capital? Siapa sebenarnya mereka? Nama perwakilannya adalah Chen Kai. Lu Jingsen, kurang ajar. Beraninya kamu berbuat curang padaku. Pa. Karena Ai Wen ingin bermain, kalau begitu mari bermain lebih besar lagi. Nona Chu, pergilah istirahat, biar aku yang berjaga di sini. Aku akan tinggal sebentar lagi. Lu Jingshen, apakah kamu juga belum tidur? Akhirnya sudah tertidur. Sudah, jangan dibantu lagi. Aku bisa jalan sendiri. Hati-hati ya, Nek. Kenapa kamu jadi kurusan? Kamu juga sama saja. Aku bisa merasakannya, bahwa kamu tidak selera makan setiap hari, dan tidak bisa tidur. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menemuiku? Aku takut kalau aku datang, aku tidak akan mau pergi lagi. Lu Jingshen, ucapanmu manis sekali sekarang. Kalau begitu aku pergi saja. Jangan. Lu Jingshen, beberapa hari ini, aku sangat merindukanmu. Aku tahu, Bagaimana kamu tahu? karena ini, benang merah ini, terus berkedip setiap hari, membuat hatiku merasa tak tenang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Draft desainku telah bocor. Desainku telah dicuri. Kalian sudah dengar kabarnya? Orang baru itu melakukan plagiarisme. Pantas saja draftnya selesai begitu cepat. Ternyata hasil mencuri. Aku tidak melakukan plagiat. Apa yang sebenarnya terjadi di internet? Cepat ke kantor dan beri penjelasan. Tujuh tahun mendesain lebih dari 100 draft. Mereka bilang aku menjiplak. Bilang aku seorang pencuri. Seorang Chu Yue yang biasanya murah senyum, ternyata bersembunyi di sini sendirian sambil menangis. Aku bisa merasakannya. Mereka semua bilang aku penjiplak. Cara Presiden Su menatapku, seperti sedang melihat sampah. Sebenarnya Presiden Su sempat meneleponku. Dia bilang, dia tidak percaya kamu menjiplak. Dia bilang, desain itu, membawa karaktermu sendiri, tidak akan bisa ditiru orang lain. Benarkah? Aku datang ke sini, hanya ingin menanyakan satu hal padamu. 72 jam, rombak semuanya. Berani tidak? Biarkan mereka melihat. Seorang Chu Yue yang asli, seorang Chu Yue yang bukan korban fitnah, dan bukan seorang Chu Yue yang bisa dibuat menangis karena makian. Melainkan, yang memeluk kakiku, dan memaki orang lain di tengah salju, itulah Chu Yue yang sebenarnya. Kapan aku pernah memeluk kakimu dan memaki dengan kasar? Itu terjadi saat pertama kali kita bertemu,
Di tengah salju, saat hampir tersambar petir waktu itu. Saat itu aku sedang mabuk. Maka dari itu, Chu Yue dalam keadaan sadar, pasti akan jauh lebih hebat. Benar. Berani tidak? Berani. Berani? Kalau begitu ayo, naik ke kapal. Ayo pergi. Naik ke kapal. Berikutnya, silakan, sambut desainer merek Yue, Chu Yue. Seri ini dinamakan kebangkitan. 72 jam yang lalu, desain saya dicuri. Orang-orang di internet bilang bahwa saya adalah seorang penjiplak dan mereka menyebut karya saya sampah. Tertawalah selagi bisa. Mereka bilang, saya tidak layak menjadi desainer. Aku akan membuatmu tidak bisa tertawa lagi. Ya, seperti yang kalian pikirkan. Saya baru saja dijatuhkan. Nona Chu cukup humoris ya. Sejujurnya, 72 jam yang lalu, aku menangis 3 kali. Pertama kali, karena merasa terhina. Kedua kali karena merasa jauh lebih terhina. Dan ketiga kali, karena aku lapar. Tapi aku tidak berhenti. Karena yang mereka curi adalah desainku, bukan tanganku. Yang mereka hancurkan adalah sketsaku, bukan otakku. Oleh karena itu, aku berada di antara puing-puing, memungut kembali sisa-sisa bata yang ada, dan membangunnya kembali. Selama 72 jam, aku tidak tidur sampai 8 jam, tapi aku menggambar 20 sketsa baru. Setiap lembarannya jauh lebih baik dari versi sebelumnya. Karya ini dinamakan Tunas Baru. Aku menggambarnya pada pukul 4 subuh. Setelah selesai, aku menangis sejenak, bukan karena lelah, melainkan karena tiba-tiba aku menyadari satu hal yang bisa mereka curi. Selamanya hanyalah hal yang sudah berhasil aku ciptakan. Selama aku masih bisa menggambar, aku tidak akan pernah kalah. Jadi, aku ingin berterima kasih pada orang-orang yang ingin menjatuhkanku. Terima kasih karena telah membuatku sadar bahwa aku lebih kuat dari yang kubayangkan. Selanjutnya, silakan nikmati pertunjukan besar pertama dalam hidupku. Kebangkitan. Ye, akhirnya berhasil. Nona Chu kerja bagus. Tertawalah. Akan kubuat kamu tidak bisa tertawa sebentar lagi. Bibi, Anda mencari saya lagi? Bibi, apa yang Anda lakukan? Cepat bangun. Chu Yue, aku mohon padamu, tinggalkan Jingshan. Berapapun yang kamu mau, isi saja sendiri. Kalau tidak cukup, aku akan cari cara lagi. Anda bangun dulu. Jika Anda seperti ini, saya Tidak. Jika kamu tidak menyetujuinya hari ini, aku tidak akan bangun. Hari ini, meskipun aku harus membuang rasa maluku, aku akan bicara jujur padamu. Baiklah, Anda katakan saja. Bangunlah dulu, mari. Chu Yue, aku tahu kamu anak baik. Jingshan dia. Pilihannya tidak akan salah. Tapi keluarga Lin, tangan mereka sedang menggenggam nyawa grup Lu. Ayahnya Jingshan sudah marah sampai masuk rumah sakit. Kata dokter, jika dia terkejut lagi. Aku hanya seorang ibu. Aku tidak sanggup melihat putraku masuk ke dalam bahaya. Dan tidak sanggup melihat keluarga ini hancur. Bukannya Jingshan tidak menyukaimu? Dia justru terlalu menyukaimu? Itulah sebabnya dia tidak mau melepaskanmu. Tapi semakin dia seperti ini, aku semakin takut. Aku takut suatu hari nanti, dia akan melakukannya demi dirimu. Menghancurkan segalanya. Peganglah ini. Ambil dan pergilah. Pergi sejauh mungkin. Setelah urusan keluarga Lin selesai,
kamu boleh kembali lagi. Saat waktunya tiba nanti, aku sendiri yang akan menjemputmu dan bersujud meminta maaf kepadamu. Sekarang, kumohon kasihanilah diriku sebagai seorang ibu ini, ya? Apa Anda pikir? Aku melakukan ini demi uang? Tidak. Bukan itu maksudku. Aku tidak butuh uang. Lalu apa yang kamu inginkan? Katakanlah. Apapun asalkan aku bisa memberikannya. Aku tidak menginginkan apapun. Cuyue. Cuyue. Lu Jingsen. Jika di masa depan, kita benar-benar tidak punya masa depan, Maka kita buat satu. Aku ada di bawah rumahmu. Aku ingin menemuimu. Di mana bajumu? lupa. Dasar bodoh. Kamulah yang bodoh. Kamu sudah berdiri di sini selama 1 jam, kan? 47 menit. Kamu menghitungnya. Aku sangat merindukanmu. Aku terus berpikir apa pada menit berikutnya kamu akan turun. Asalkan kamu turun, itu sudah cukup. Lu Jingsen. Aku takut. Aku takut. Aku akan membebanimu. Aku takut akan perkataan ibumu itu. Aku juga takut. Suatu hari nanti, kamu akan menyesal. Sudah selesai bicaranya? Sekarang giliran aku yang bicara. Aku, Lu Jingshen, seumur hidupku tidak pernah memohon pada orang lain. Tapi aku mohon satu hal padamu. Apa? Nanti jika kamu merasa takut, beritahu aku. Jangan bersembunyi dan menangis sendirian. Dia. Atas dasar apa? Atas dasar apa dia melakukan itu? Kak, lihat betapa mesranya mereka. Meskipun kamu terus memperhatikannya, pria itu tidak akan pernah melirikmu sama sekali. Coba katakan apa yang kamu cari. Sebagai putri terhormat keluarga grup Lin, pria seperti apapun yang tidak bisa kamu dapatkan? Kenapa kamu harus memaksakan diri untuk mengejarnya meskipun dia tidak peduli? Apa hasilnya? Dia sekarang sedang di sini memeluk wanita lain, sedangkan kamu hanya bisa menjadi penonton. Benar-benar konyol. Jia Hao. Apakah kamu punya terlalu banyak waktu luang? Apa maksudmu? Bantu aku lakukan sesuatu. Nah, ini baru kakakku tersayang. Wanita itu buat dia tiada. Senang sekali bisa bertemu denganmu. Aku juga. Aku mencintaimu. Aku pergi. Chu Yue? Chu Yue? Kamu mau pergi kemana? Lu Jingsen. Kita putus saja. Apa?
Kejadian semalam, anggap saja sebagai ungkapan terima kasihku. Terima kasih sudah menyelamatkanku dari tumpukan salju itu, dan terima kasih juga atas perhatianmu selama ini. Coba katakan sekali lagi. Di hadapanku, Aku bilang, kita putus. setelah kita bersama semalam, pagi ini kamu bangun dan langsung memintaku untuk putus? Makanya aku bilang terima kasih padamu. Apa kamu pikir hal itu yang kupedulikan? Aku tidak tahu apa yang kamu pedulikan, tapi aku tahu kalau aku tidak bisa memberikannya padamu. Memberikan apa? Aku tidak bisa memberikan apa-apa padamu. Uang pun aku tidak punya, relasi juga tidak ada, bahkan latar belakang yang bersih pun aku tidak punya untuk diberikan padamu. Saat ibumu berlutut memohon padaku kemarin, aku bahkan tidak punya hak untuk membantunya berdiri. Chu Yue, Jangan mendekat, Chu Yue, jangan mendekat. Kejadian semalam, anggap saja itu sifat egois terakhirku. Aku sudah memikirkannya sepanjang sore. Aku tidak bisa memikirkan apa yang bisa kuberikan padamu. Hanya ini yang kupunya. Sekarang sudah kuberikan padamu, dan sudah saatnya aku pergi. kamu pikir setelah kita tidur bersama, urusan kita bisa selesai begitu saja? Semalam itu, kamu yang mulai memancingku lebih dulu. Sekarang ingin pergi? Sudah terlambat. Lu Jingshen, 3 bulan. Bukankah kita sudah sepakat soal waktu 3 bulan itu? Selama 3 bulan ini, kumohon percayalah padaku. Jika dalam 3 bulan ini aku tidak bisa menyelesaikannya, kamu boleh pergi, dan aku tidak akan menahanmu. atas dasar apa? Atas dasar ucapanmu barusan, yang sama sekali tidak mau kudengar. Kamu bilang tidak bisa memberikan apa-apa padaku, tapi pernahkah kamu bertanya padaku, apa yang sebenarnya kuinginkan? Yang kuinginkan adalah si bodoh yang memeluk kakiku, sambil memaki dengan kasar, lalu si bodoh yang menangis karena kepedasan tapi tetap bersikeras untuk makan, dan si bodoh yang digugat, difitnah telah menjiplak karya, tapi begadang selama 72 jam, demi mengejar naskah baru. Si bodoh itu, bisakah kamu berikan dia padaku? Tiga bulan, bagaimana? Aiwen, ada angin apa kamu mengajakku bertemu hari ini? Aku setuju untuk bertunangan, Benarkah? tapi kamu harus memberiku waktu 3 bulan untuk mengurus urusan perusahaan. 3 bulan? Kenapa? Kamu tidak bisa menunggu? Aku bisa menunggumu. Tentu saja aku bisa. Demi kamu, jangankan 3 bulan. 30 tahun pun aku sudi menunggu. Kalau begitu, aku lanjut bekerja dulu. Baik, umumkan kabar pertunangan ini ke seluruh internet. Kirim sekarang juga. Nenek, tunggu aku kembali. Chu Yue, CEO Lu, apa kita harus mengejarnya? biarkan dia pergi. Saat ini, baginya pergi adalah yang paling aman.
Terima kasih banyak, Lu Jingshen. Sama-sama. CEO Lu, bukti tentang keluarga Lin sudah terkumpul semua. Siapkan rencana langkah selanjutnya. Baik. Bukan begitu, Chen Kai. Proyek sesederhana ini, masa kamu masih tidak mengerti juga? Bagaimana sebenarnya otakmu bekerja? Lu Jingshen, aku sudah menjadi anjingmu selama 3 tahun, aku sudah muak. 3 tahun ini, apa kamu sudah jadi anjing yang paham? Aku tidak sudi melayani kamu lagi. Terserah mau melayani atau tidak, enyahlah. Dasar sampah, merasa dirimu sangat hebat? Bekerja untuk grup Lu selama 3 tahun. Lihat apa? Yang tidak mau kerja silakan pergi. Kamu anak buah Lu Jingsen? Atas dasar apa aku harus mempercayaimu? Karena dia menganggapku sebagai anjing. Bagaimana dengan Anda? Menarik juga. Coba katakan, apa yang bisa kamu berikan kepadaku? Ini adalah grup Lu untuk 3 bulan ke depan. Seluruh rahasia inti dari semua proyek, termasuk harga dasar lelang, celah rantai pasokan, dan rencana darurat krisis humas. Jika keluarga Lin memilikinya, maka pada setiap titik waktunya, kita bisa menghancurkan grup Lu dengan akurat. Tuan Lu, terima kasih atas dukungan Anda kepada Interpol. Petunjuk penyelundupan keluarga Lin di Asia Tenggara yang Anda berikan sangatlah berharga. Kami sudah mengincar mereka selama 3 tahun, hanya tinggal mengumpulkan bukti internal saja. Orangku sudah masuk ke dalam internal keluarga Lin. Saat ini sedang mengakses pembukuan inti mereka. Diperkirakan dalam waktu 1 bulan, aku bisa mendapatkan semua buktinya. Bagus sekali. Saya mewakili organisasi Interpol mengucapkan terima kasih atas kerjasama Anda. Petugas polisi Lee. Yang aku inginkan adalah menghabisi mereka semua sekaligus, tanpa meninggalkan masalah di kemudian hari. Aktingmu sangat meyakinkan ya. Lu Jingsen. Bahkan Chen Kai pun kamu jadikan sebagai mata-mata. Apa ini? Ayahmu masih terbaring di rumah sakit, dan kamu malah membiarkanku melihat ini? Itu hanya berita. Hanya? Keluarga Lin baru saja pergi, tapi kamu malah jadi sorotan publik. Apa kamu tahu bagaimana pendapat orang padamu, juga pendapat mereka tentang ayahmu? Lalu, jika ibu tidak suka, ibu tidak usah melihatnya. Kamu? Apa yang kamu katakan? Urusanku, ibu jangan ikut campur, biar darah tinggi ibu tidak naik. Jingshen, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kalau ayahmu melihat ini. Masalah ayah, saya sendiri yang akan memberitahunya. Kamu salah jalan, pintu keluarnya ada di sebelah sana. Tidak salah. Aku sedang mencarimu, desainer kecil. Lin Jiahao, apa yang kamu lakukan di sini? Kenal aku? Kenapa? Apa kakakku pernah menyebutku? Tanpa disebut kakakmu pun aku sudah tahu. Seluruh kota Jiangcheng tahu bahwa keluarga Lin punya satu bahan lelucon manusia. Mulutmu tajam juga. Berhenti di situ. Kamu bisa memakai gunting? Apa kamu pernah melukai orang? Belum pernah. Tapi aku bisa menjadikanku bahan latihan. Lu Jingshen. Sangat suka wanita sepertimu. Si kucing liar. Kamu gila. Keras kepala sekali kamu. Berhenti di situ. Kamu berani pakai gunting? Pernah menusuk orang? Belum pernah. Tapi aku bisa menjadikanmu kelinci percobaanku.
Kamu sudah gila? Sakit? Aku tidak merasa sakit sama sekali. Sejak kecil, aku tidak pernah merasa sakit. Ayahku memukulku, kakakku memaki aku. Semua itu tidak aku takutkan. Aku hanya takut mereka mengabaikanku. Ternyata kamu mencariku. Hanya supaya Lu Jingxian memedulikanmu? Kamu mencariku untuk membuat masalah. Hanya ingin membuatnya menyadari keberadaanmu. Kakakmu mencuri perhatian ayahmu, sedangkan Lu Jingxian telah mencuri perhatian kakakmu. Kamu hanya ingin membuktikan diri bahwa kamu lebih hebat dari mereka semua. Tutup mulutmu. Apa kamu tahu dirimu yang sekarang ini terlihat seperti apa? Seperti apa? Seperti anjing yang ingin menggigit orang, tapi tidak ada seorang pun yang sudi mengajaknya berjalan. Kakakmu memanfaatkanmu. Ayahmu meremehkanmu. Bahkan seluruh Jiangcheng tahu bahwa Lin Jiahao hanyalah sampah. Kamu pikir, dengan menindasku bisa membuktikan siapa dirimu? Lu Jingxian malah akan semakin merendahkanmu, karena kamu hanya berani menindas orang di saat dia tidak ada di tempat. Ingin tiada? Aku akan mewujudkannya untukmu. Yue? Yue, bau apa ini? Tolong, dia menerobos masuk. Astaga, aku lapor polisi ya, jangan mendekat. Aku sedang merekam ini. Ayo, sini, lihat ke kamera. Biar semua orang melihat seperti apa sosok Tuan Muda Lin Group yang sebenarnya. Masuk tanpa izin, menyerang orang dengan sengaja. Tunggu saja, namamu viral. Menarik. Kamu jauh lebih menarik dari yang kupikirkan. Lain kali aku akan datang lagi untuk bicara padamu. Untuk apa kamu bawa alat pemadam api? Lalu apa lagi? Menunggu sampai dia menyerangku? Chu Yue. Kamu tidak apa-apa? Hanya karena dia? Tenang saja, aku sama sekali tidak apa-apa. Kalau begitu, kenapa mataku terasa sakit? Tadi aku menyemprot wajahnya dengan busa pemadam. Mungkin percikannya mengenai diriku juga. Maafkan aku karena tidak melindungimu dengan baik. Lu Jingxian, dengarkan aku. Masalah hari ini, aku yang menyelesaikannya sendiri. Meski kamu tidak ada, aku tetap bisa melindungi diriku dengan sangat baik. Jadi, berhentilah merasa bersalah. Dengar tidak? Iya, dengar. Bagus kalau dengar. Lanjutkan pekerjaanmu saja. Kalau begitu, aku tutup ya. Yue, tempat apa ini sih? Di dekat sini pun satu kedai teh susu saja tidak ada sama sekali. Alamatnya sudah benar kok. Bukan itu. Kamu ingin membuat merek pakaian sendiri, Xintiandi Creative Park. Tempat itulah yang seharusnya dikunjungi desainer seperti kita. Di tempat-tempat itu, aku tidak bisa membuat pakaian yang aku inginkan. Lalu di tempat ini, bisa kamu buat? Tempat macam apa ini? Siapa yang kalian cari? Master Gu, saya ingin mempelajari teknik Xiang Yunsha. Saya tidak mau mengajar. Kenapa Anda tidak bertanya dulu sebelum? Selama bertahun-tahun, orang-orang yang mencariku, hampir semuanya, ingin belajar, sisanya yang sedikit. Hanya ingin membeli bahan untuk dijual lagi. Memangnya siapa aku bagi kalian? Saya tidak akan kabur, maupun menjualnya kembali. Saya ingin menggunakan Xiang Yunsha untuk membuat pakaian, membangun merek saya sendiri. Membangun merek sendiri? Berapa umurmu? 25. Dasar gadis muda. Tentang teknik Xiang Yunsha ini, saya sudah mempelajarinya selama hampir 40 tahun. Kamu, seorang gadis berumur 25 tahun yang bau kencur, ingin membangun merekmu sendiri? Dia bukan sembarang orang. Dia sudah memenangkan 7 penghargaan.
punya begitu banyak penghargaan, memangnya untuk apa? Sama saja dengan gambar-gambar itu, untuk apa? Apakah kamu tahu apa itu pemrosesan lumpur? Apakah kamu tahu apa itu penjemuran kain? Tahukah kamu selembar kain ini harus dijemur berapa lama hingga bisa menghasilkan warna ini? Ini desain yang saya gambar. Mohon Anda berikan sedikit penilaian. Gambar ini lumayan juga. Tapi gambar di atas kertas dan hasil kerja tangan itu sangatlah berbeda. Itu adalah hal yang benar-benar berbeda. Nama ibu saya adalah Jilan. Tadi kamu bilang siapa? Ibuku bernama Jilan. Siapa katamu? Jilan. 20 tahun yang lalu, dia juga pernah datang mencari Anda. Tunggu sebentar. Ini ibumu? Iya. Aku tidak pernah melihatnya. Mengenakan pakaian buatannya sendiri? Dulu dia juga pernah bilang ingin menghidupkan kembali kerajinan lama ini. Lalu setelahnya, dia menikah dan melahirkan anak. Setelah itu dia tidak pernah kembali lagi. Apa yang tidak dia selesaikan, aku yang akan melakukannya. Aku resmi menjadi murid hari ini. Master Gu adalah teman lama ibu. Hanya begini? Baiklah, sibuklah sesukamu. Anda, kan, Tuan Direktur. Aiwen. 3 tahun yang lalu, saat pertama kali kita bertemu juga di restoran ini. Benarkah? Waktu itu, kamu duduk di kursi dekat jendela, mengenakan setelan jas berwarna abu-abu tua. Ingatanmu bagus juga ya? Segala sesuatu tentangmu, aku ingat semuanya. Lin Weiwei, aku datang ke sini hari ini karena keinginan ayahmu dan ayahku. Aku sudah duduk di sini sejauh ini. Itu sudah menunjukkan itikat baikku. Apa kamu begitu tidak ingin bersama denganku? Bersamamu? Apa yang ingin kamu dengar? Aku ingin mendengar kamu mengatakan bahwa ada kemungkinan bagi kita. Aku takut kamu membohongiku. Aku membohongimu? Apa gunanya membohongimu? Apa yang kamu inginkan tidak bisa kuberikan, dan apa yang aku inginkan, kamu tidak akan mengerti. Apa gunanya aku membohongimu? Aku tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, dan apa yang aku inginkan, kamu tidak akan mengerti. Apa benar aku yang tidak mengerti? Atau sebenarnya di dalam hatimu hanya ada desainer miskin itu? Lin Weiwei, kamu sudah memiliki segalanya, jadi jangan merampas sesuatu yang menjadi satu-satunya milik orang lain. Baiklah. Aku tidak ingin menunggu lagi. Segera lakukan tindakan. Berapa banyak? 7 buah. Hanya 7 buah dalam masa prapesan 48 jam. Bagaimana hasilnya? Bagaimana? Atau mungkin kita gunakan bahan tiruan untuk menekan biaya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh?
Bukankah sebelumnya ada banyak orang yang melakukannya? Inti dari Yuye adalah menggunakan bahan yang jujur dan asli. Jika harus memakai bahan tiruan, lebih baik aku tidak mengerjakannya sama sekali. Apa aku yang salah? Apakah memang benar-benar tidak ada yang mau? Siapa ya? Kurir. Kamu? Bagaimana bisa kamu? Kamu datang dari Jiangcheng? Sudah jam berapa ini? Lu Jingshen, Tadi detak jantungmu sangat cepat, hampir membuatku hancur. kamu merasakannya? Tentu saja. Sepanjang jalan tadi, saat aku berkendara ke sini, jantungmu berdetak. Detakannya membuat hatiku merasa gelisah. Kamu menangis? Tidak. Lalu kenapa matamu merah? Ini karena aku begadang. Lalu butiran air di bulu matamu itu. Lu Jingshen, apa yang kamu tertawakan? Menertawakanmu? Karena 7 pesanan pranjual saja, kamu sampai menangis seperti ini. Apa maksudmu menangis seperti ini? Tahu tidak sudah berapa malam aku begadang? Tahu tidak sketsa desain ini? Sudah berapa kali aku merevisinya? Kamu tahu betapa aku sangat... Apa kamu tahu draft desainku itu sudah diubah berapa versi? Apa kamu tahu aku hampir lelah? Apa sekarang sudah merasa lebih baik? Jadi, apa sekarang kamu mau mendengarkanku? Apa kamu tahu? 7 pesanan prajual itu menandakan apa? Menandakan tidak ada yang mau. Tentu saja bukan. Terjual 7 pesanan di awal. Itu membuktikan ada 7 orang yang bersedia membeli, bukannya asal beli saja. Mereka ke-7 orang itu rela menunggu, rela percaya pada keterampilanmu, percaya pada pilihan kainmu, percaya pada setiap malam yang kamu habiskan untuk terjaga. Aku beritahu kamu, perusahaanku sudah berdiri bertahun-tahun, tapi pelanggan pertamaku pun hanya 3 orang. Tetapi, sampai sekarang, 3 orang itu masih tetap ada. Kamu datang ke sini hanya untuk memberiku kata-kata motivasi? Memberi motivasi itu hanya sambil lalu. Sebenarnya, aku merindukanmu dan ingin bersamamu. Kenapa kamu bisa begini? Yue, masih ada satay favoritmu loh. Astagfirullah. Siapa ini? Seorang kurir paket. Kurir paket? Sekarang, apa standar jadi kurir paket setinggi ini? Aku rasa kamu terlihat familiar. Satainya sudah dingin, cepat duduk dan makanlah. Bukankah kita pernah bertemu di suatu tempat? Belum pernah, tidak pernah bertemu. Aku pergi dulu. Sudahlah, ayo makan dulu. Yue. Satay hari ini pasti sangat enak. Kamu tampak mencurigakan. Kalau tidak dimakan, nanti keburu dingin. Siapa orang itu? Seorang pria bodoh. Pria bodoh? Oh, seorang pria bodoh. Palu, cobalah teh puer 30 tahun ini. Presiden Lin, Anda tidak perlu sungkan padaku. Ngomong-ngomong, pertemanan kita sudah 30 tahun lebih kan? 32 tahun. Ingatanmu tajam juga? 32 tahun. Waktu itu, saat Anda mengambil alih grup Lu dari ayahmu, betapa penuh ambisinya Anda. Tapi omong-omong, saham grup Lu yang beredar sekarang, sudah aku kumpulkan sebanyak 35%. Coba katakan, bukankah sekarang aku adalah pemegang saham terbesarmu? Paman Lu datang untuk memohon langsung pada ayahku agar berbelas kasihan. Jia Hao, jaga sopan santunmu. Putra kesayangan Anda, Lu Jingshen, sedang apa dia sekarang? Apa dia sedang memeluk desainer kecilnya itu dan bersembunyi sambil menangis? Si Chu Yue, kan? Gadis itu terlihat sangat menggoda. Entah apa yang dipikirkan Lu Jingshen. Kakakku begitu baik padanya, tapi dia tetap saja bersikeras melindunginya. Apa dia tidak bodoh? Jia Hao, jaga ucapanmu. Apa yang perlu kujaga?
Pulanglah dan sampaikan pesan ini pada Lu Jingshen. Suruh dia mengirimkan desainer kecilnya itu kepadaku untuk bersenang-senang selama 2 hari. Mungkin jika aku merasa senang, aku bisa membujuk ayahku untuk berhenti. Jika tidak, saat grup Lu jatuh ke tanganku, aku yang pertama akan menghabisinya. Biar dia lihat sendiri. Orang yang dicintainya ada di tanganku. Anda mengertilah. Lin Jiahao. Biarkan dia melihat bahwa orang yang paling dia cintai ada di tanganku. Kau mengerti kan? Lin Jiahao. Pak Lin, apa kau tidak mau mendidik putramu? Jiahao, beraninya bicara seperti itu kepada orang yang lebih tua? Ayah, aku hanya bicara sesuai kenyataan saja. Apanya yang membuat Lu Jingshen pantas bersanding dengan kakakku, bisa menarik perhatianku saja bagi Chu Yue. Itu adalah keberuntungan baginya. Pulanglah dan sampaikan pesanku pada Lu Jingshen. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Pak Lu, namanya juga anak-anak. Mari, aku tuangkan teh lagi untukmu. Ayo kita bicarakan perlahan. Ternyata kau. Tuan Muda Lu. Ingin membela ayahmu, ya? Biar ku beritahu, jika berani menyentuh keluargaku, atau menyentuh Chu Yue lagi, tamatlah riwayatmu. Yue, meledak, benar-benar meledak. Apanya yang meledak? Siaran langsungnya. Siaran warisan budaya kita, lihatlah. Hanya dalam semalam pesanan menembus angka 100, menembus 500, hingga 1000. 1000 pesanan. Ada apa? Ada masalah apa? Master Gu, Anda sudah jadi artis internet. Artis internet? Apa itu artis internet? Yue, kenapa kamu kelihatannya tidak senang? Aku senang. Tapi setelah kesenangan ini berlalu, masalah pun muncul. Masalah apa? 1000 pesanan. Untuk setiap pakaian, mulai dari bahan, tenaga kerja, sampai pengemasan. Jika biaya modal dihitung, dan pada saat seperti ini, saat dimana kita harus memperluas lini produksi, adalah waktu yang paling tepat. Perkiraan kasarnya, kita membutuhkan setidaknya 2 juta dolar modal awal. 2 juta dolar? Benar, memperluas lini produksi, menimbun stok pakaian, merekrut orang, dengan kapasitas produksi saat ini, kita bahkan tidak bisa memproduksi 100 potong. Apa sebaiknya kamu tidak bertanya pada CEO Lu? Jangan. Kenapa? Bukankah dia? Urusannya sendiri belum selesai. Aku tidak ingin bergantung padanya untuk segala hal. Lalu kita harus bagaimana? Aku punya satu cara lagi, yang bisa dicoba. Presiden Su, mengenai perencanaan lanjutan untuk Yue, saya ingin meminta Anda untuk meninjaunya. Sri Warisan Budaya Sutra Xiang Yun, posisinya sangat jelas, dan kamu memilih jalur yang tepat. Apa kamu kekurangan modal? 2 juta dolar untuk memperluas lini produksi, persediaan bahan, dan perekrutan staf. Aku akan memberikan dananya. Presiden Su? Tapi bukan atas nama Tisman, melainkan investasi pribadi dariku. Instingku dalam menilai, orang lebih tajam daripada menilai proyek. Ada tekad yang kuat dalam dirimu, kamu pasti bisa berhasil.
Yue, kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya? Aku mencemaskanmu sepanjang siang. Baterainya habis. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Sedang melihat laut. Sangat indah. Aku sudah melihat beritanya. Lu Jingshen dan masalah Lin Weiwei itu. Sudah kulihat. Kamu tidak sedih? Sedih untuk apa? Dia pasti punya rencananya sendiri. Aku percaya padanya. Benar tidak apa-apa? Benar-benar tidak apa-apa. Ayo, pergi makan barbeque. Aku percaya padamu. Aku benar-benar percaya padamu. Kalau begitu, berikan aku penjelasan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu sudah tidur? Sudahlah. Sibuklah dengan urusanmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Lu Jingsen. Sangat lembut. Hangat. Apakah ini nyata? Tentu saja. Kenapa kamu baru datang? Aku pikir kamu sudah tidak menginginkanku lagi. Aku pikir berita itu semuanya benar. Maafkan aku. Apa yang perlu kamu minta maafkan? Aku hanya sangat merindukanmu. Aku tahu. Aku bisa merasakannya. Detak jantungmu sangat cepat. Dengar baik-baik. Semua berita itu, semuanya palsu. Aku masih menyelidiki keluarga Lin. Masih butuh waktu sedikit lagi. Aku tahu. Kamu tahu? Jika kamu tahu, lalu kenapa kamu masih menangis? Aku hanya kesal pada diriku sendiri. Jelas-jelas aku tahu itu palsu, tapi rasanya tetap sakit. Dasar bodoh. Semalam, itu hanyalah mimpi. Yue, semalam kamu kenapa tidak mengangkat telepon dariku? Kamu? Ini apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa? Lihat ukurannya, teksturnya, bahkan aromanya. Ini milik seorang pria. CEO Lu. Semua bukti telah selesai dikumpulkan. Pihak Interpol siap bertindak kapan saja. Baiklah, aku mengerti. Tunggu instruksiku selanjutnya. Baik. Chu Yue, tunggu aku. Hanya ini? Lu Jingsen mengirim orang untuk menyelidikiku? Menyelidiki selama 3 bulan? Apakah dia meremehkanku? Atau dia sebenarnya sama sekali tidak kamu awasi? Ayah, dia di sana. Ada apa dengan dia? Dia itu tunanganmu?
Seluruh Jiangcheng tahu bahwa kalian akan segera menikah, tapi hasilnya malah dia menyelidikiku di luar sana, dan dia sibuk membela desainer kecil itu. Dia sama sekali tidak menganggapmu penting. Wei Wei, aku sudah memberimu kesempatan. Bagaimana kondisi grup Lin sekarang? Kamu tahu sendiri. Jika kamu tidak bisa mengaturnya, jangan salahkan aku jika aku sendiri yang bertindak. Saat itu tiba, bagaimana nasib tunanganmu itu? Dan bagaimana nasib desainer kecil itu? Semuanya tidak ada hubungannya lagi denganmu. Paham? Tidak bisa diatur? Siapa bilang aku tidak bisa mengaturnya? Jiang Cheng, ada seorang desainer bernama Chu Yue. Tolong selidiki dia untukku. Apa yang dia lakukan setiap hari, dan sedang bersama siapa? Tiga hari? Baik. 3 hari kalau begitu. Lali galang, bunga bermekaran di musim semi. Lali galang. Hai, desainer kecil. Sudah kubilang, kan? Kamu tidak akan bisa lari. Kalau tidak bisa lari, ya aku tidak lari. Menarik juga. Kamu tahu apa yang akan aku lakukan? Menghabisiku, membakar tempat ini, atau membuatku lenyap? Seseorang memohon padaku untuk membuatmu menderita. Penderitaan yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Lalu, bagaimana caramu memulainya? Kamu tidak takut? Apa gunanya takut? Menarik. Sangat menarik. Pantas saja. Lu Jingshen tidak menginginkan kakakku, tapi memilihmu, Chu Yue. Kamu tahu? Aku paling benci orang seperti kakakku, menginginkan segalanya, tapi tidak melakukan apapun. Dia sok jadi orang baik di depan, tapi membiarkan aku yang menjadi penjahatnya. Jika rencana ini berhasil, dia akan menikah ke keluarga Lu. Tapi jika gagal, yang dituduh kriminal itu aku. Sudah tahu begitu, kenapa kamu tetap ke sini? Karena aku bosan. Apa kamu pikir aku peduli bagaimana ayahku mengaturnya, atau peduli pada pendapat kakakku? Aku sama sekali tidak peduli. Aku hanya ingin melihat seperti apa ekspresi seseorang saat sedang ketakutan. Jadi, sekarang kamu sudah melihatnya? Belum. Kamu terlalu tenang. Kurang menarik. Lantas, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin melihat cahaya di matamu itu. Padam. Lin Jiahao, pernahkah kamu terpikir untuk tidak menjadi alat kakakmu? Apa maksudmu? Lepaskan aku dan katakan padanya bahwa kamu sudah melakukannya. Mengenai apakah aku akan kembali atau tidak, itu adalah urusanku sendiri. Kamu ingin mengadu domba kami? Aku ingin hidup. Menarik. Sungguh sangat menarik. Tahukah kamu, semakin kamu seperti ini, aku justru semakin ingin melihatmu menangis. Tenang saja. Aku tidak akan menghabisimu. Kakakku hanya bilang, memberimu sedikit pelajaran. Dia tidak bilang harus menghabisimu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tunggu. Tunggu sampai Lu Jingshen datang. Aku ingin dia melihat. Orang yang selama ini dia lindungi, sekarang berada di tanganku. Aku ingin melihat dia cemas, melihatnya menggila, melihatnya bersedia melakukan apapun demi dirimu. Coba katakan, jika aku melakukan sesuatu pada wanita yang paling dia cintai ini, apakah dia akan merasa sangat tersiksa? Katakan, menurutmu jika aku melakukan sesuatu pada wanita yang dia cintai, apakah dia akan merasa sangat tersiksa? Kenapa kamu tertawa? Menertawakan betapa malangnya kamu. Menertawakan kakakmu yang menyuruh-nyuruhmu.
ayahmu yang meremehkanmu. Seumur hidupmu ini, kamu hanya mengandalkan menindas wanita demi mencari pengakuan. Kamu pikir dengan datangnya Lu Jingshen, kamu bisa membuktikan dirimu? Kedatangannya hanya akan membuktikan satu hal. Kamu membuatnya, bahkan tak sudi untuk melirikmu. Karena kamu hanya bisa menindas wanita yang terikat, kamu bahkan tak punya keberanian untuk menghadapinya sendirian. Diam kamu. Kamu itu hanyalah sebuah lelucon. Lelucon bagi kakakmu, lelucon bagi ayahmu, dan lelucon bagi seluruh kota Jiangcheng. Kamu pikir semua yang kamu lakukan ini akan mengubah sesuatu? Semakin banyak yang kamu lakukan, leluconmu di masa depan akan semakin parah. Ku bilang diam. Chen Kai, sudah ketemu? CEO Lu, saya sudah mengerahkan semua koneksi untuk mencari, tapi sampai sekarang masih belum ada kabar. CEO Lu, tolong beri saya sedikit waktu lagi. CEO Lu. CEO Lu. A17. Gudang nomor 17 di area A. Kamu benar. Aku memang sebuah lelucon. Tapi lelucon hari ini, aku akan membuat Lu Jingshen mengingatnya seumur hidup. Kamu sudah bangun. Apakah tanganmu masih sakit? Wajahmu terlihat sangat pucat. Chu Yue. Mulai sekarang, jangan lakukan itu lagi. Aku tidak apa-apa. Aku yang bermasalah. Tadi aku sangat ketakutan. CEO Lu, semuanya sudah jelas. Orang gila bernama Lin Jiahao itu gagal membawa pergi Nona Chu dan sekarang dia bersembunyi di dalam klub pribadi ayahnya. Ayah Lin sudah memperingatkan, siapapun yang menyentuh putranya berarti mencari masalah dengan seluruh keluarga Lin. Baik, saya mengerti. Presiden Lin, Lu Jingshen sudah datang. Suruh dia masuk. Tuan Muda Lu, benar-benar tamu yang tidak terduga. Apa kamu sudah tidak peduli lagi dengan kekasihmu? Lu Jingshen? Apa yang sebenarnya sedang kamu rencanakan? Lepaskan dia. Aku mengaku kalah. Mengaku kalah? Akhirnya hari ini datang juga bagimu. Suruh Lin Jiahao melepaskannya. Perlawanan dari pihak grup Lu akan aku hentikan sepenuhnya. Setelah menikah nanti, grup Lu bebas digunakan sesuai keinginan keluarga Lin. Ingat kata-katamu hari ini. Jika ini terjadi lagi, kekasih kecilmu itu tidak akan seberuntung ini lagi.
Pasal 1 Perjanjian Pranikah. Hak suara saham dipindahkan ke keluarga Lin. Pasal 2. Keputusan besar grup Lu setelah pernikahan harus melalui persetujuan grup Lin. Pasal 3. Grup Lin berhak menunjuk direktur keuangan. CEO Lu, apa ada keberatan? Baiklah. Keputusan yang sangat bijak. Satu-satunya permintaanku adalah pernikahan ini harus sangat megah. Media, undang sebanyak mungkin. Tentu saja. CEO Lu, Tuan Lin mulai memindahkan aset secara besar-besaran mengenai Asia Tenggara, rantai buktinya sudah lengkap. Terus awasi dia. Kapan kita bertindak? Besok saat pernikahan. Besok? Benar. Aku ingin dia hancur di saat sedang merasa paling puas, hingga jatuh sejatuh-jatuhnya. Nona Lin, apakah dia sudah datang? Saya baru saja melihatnya. Dia ada di sudut. Biarkan dia duduk di baris pertama. Aku ingin dia melihat segatunya dengan jelas. Nona Chu, sungguh tidak menyangka kamu akan datang hari ini. Aku pikir kamu akan bersembunyi di rumah dan menangis. Karena Nona Lin mengundang, tentu saja aku harus datang. Mana berani saya mengundang Anda? Tadi Jingsen bilang, seharusnya membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Seperti apa yang namanya pasangan yang serasi. Cuy. Nona Chu, terima kasih karena sudah mau datang hari ini. Aku tahu kamu dan Jingshen pernah menjalin hubungan sebelumnya. Tapi itu semua hanya cinta sesaat. Namanya juga laki-laki, pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah hari ini berakhir, aku harap kamu bisa menemukan tempat yang benar-benar layak bagimu. Nona Lin, hari ini kamu terlihat sangat cantik. Gaun pengantinnya cantik. Riasannya cantik. Senyummu pun juga terlihat cantik. Cuma aku tidak tahu ya. Beberapa saat lagi, apa kamu masih bisa tertawa? Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Aku cuma berpikir, gaun pengantin ini cukup mahal. Jangan sampai disia-siakan saat kamu melepasnya nanti. Pelan-pelan ya. Cuyue kamu. Aku? Memangnya aku kenapa? Aku ini datang untuk memberimu restu. Wanita kejam. Aku? Nona Lin. Cuyue, kamu. Aku? Memangnya aku kenapa? Aku kan datang ke sini untuk mendoakanmu. Wanita kejam. Aku. Beraninya kamu memukul Nona Lin. Kamu berani memukul kakak milikku? Aku. Kurang ajar, berani sekali memukul anakku. Siapa lagi? Satpam. Satpam, cepat ke sini. Bawa wanita gila ini dan seret dia keluar. Coba saja kalau berani. Kamu tidak apa-apa? Lu Jingsen, apa maksudmu? Lin Weiwei, bukankah kamu selalu ingin tahu apa yang disebut dengan pasangan serasi? Sekarang akan kuberitahu. Inilah yang namanya serasi. Apa tanganmu sakit? Aku tidak apa-apa, hanya sedikit kesemutan. Lain kali biarkan aku saja yang melakukannya. Lu Jingsen, bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku akan segera. Kamu tidak akan bisa lagi bersikap sombong seperti ini. Para hadirin sekalian, maaf mengganggu waktunya. Selanjutnya, mari saksikan kebenaran tentang grup Lin. Cepat, ambil fotonya. Ini berita besar. Cepat ambil gambar. Selanjutnya silakan saksikan kebenaran tentang Lin Group. Cepat ambil gambarnya. Ini berita besar. Matikan. Jangan merekam lagi. Jangan merekam. Berhenti merekam. Dengar tidak? Lin Momo, Anda diduga terlibat penyelundupan?
penyuapan, serta kejahatan lingkungan dan berbagai dakwaan lainnya. Ikutlah dengan kami. Apa Anda tahu siapa saya? Saya tahu, karena itulah saya menangkap Anda. Jangan, saya kenal dengan kepala kepolisian kalian. Kalian tahu saya dan kepala kepolisian kalian itu saling kenal? Nona Lin, silakan ikut dengan kami sekarang. Chu Yue. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Nona Lin, inilah jalan yang kamu pilih sendiri. Nona Lin, boleh kami tahu apakah Anda mengetahui tentang kejahatan keluarga Lin? Tolong dijawab. Kenapa kamu bisa memiliki segalanya? Indah sekali. Apa? Maksudku angin ini, laut ini, dan juga matahari ini. Belum terbenam juga? Dan juga dirimu. Kok mulutmu manis sekali? Sudah dari dulu semanis ini, kamu saja yang tidak menyadarinya. Benarkah? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Hanya ingin menatapmu. 3 tahun menatapku, masih belum cukup? Belum cukup. Seumur hidup pun tidak akan cukup. Lu Jingshen, apakah belakangan ini kamu diam-diam belajar gombalan norak? Tidak perlu belajar gombalan norak, semua yang aku katakan adalah kenyataan. Kak, bisakah kakak bantu memotret kami? Tentu saja, boleh. Halo, maaf merepotkan. Tidak apa-apa. 1, 2. Selesai. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih. Menyenangkan sekali ya. Lu Jingsen, apa kamu suka anak-anak? Kenapa kamu diam saja? Berarti kamu tidak suka, ya? Kamu benar-benar tidak suka? Aku suka. Tapi aku lebih menyukaimu. Aku sedang bertanya kepadamu, apakah kamu suka anak-anak? Kenapa malah bilang menyukaiku? Aku takut kamu salah paham. Salah paham apa? Takut kamu salah sangka, kalau aku cuma suka anak kecil, dan tidak menyukaimu. Ayo pergi. Ayo pulang sekarang. Ayo pulang. Matahari bahkan belum terbenam. Matahari akan segera terbenam. Aku tidak mau pergi. Jangan sentuh aku. Sekarang adalah saat yang paling tepat. Jangan sentuh aku. Ayo Jangan sentuh pulang dan aku. lakukan. Ayo pulang dan lakukan sedikit persiapan. Mau ya? Untuk apa? Ayo berangkat. Pulang sekarang juga.